Angkat tangan yang cinta suaminya. Kita ingin tahu. Kalau besok meninggal, maukah satu malam tidur lagi dengan almarhum? Siap. Tuh kan? Kenapa? Softwarenya dicabut. Begitu software dicabut, jatahnya dicabut di dunia, Allah perpanjang di surga. Asik? Asik apa asik banget? Asik banget. Itulah konsep dunia. Nah, saya sempurnakan ya. Maka sahabat-sahabat sekalian, lalu 20 itu kita rangkum menjadi 5. Inilah yang dirindukan banyak orang. Kenapa jadi TKI? Saya rindu 5K. Kenapa ikut pengajian? Saya rindu 5K. Kenapa saya hadir ke majelis ini? Saya rindu 5K. Kenapa menikah? Saya rindu 5K. Kenapa ke masjid? Saya rindu 5K. Apa 5K itu? Kebahagiaan. Boleh diulangi? Kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, keharmonisan, kemakmuran. 5K. Siapa yang tidak mau ini? Jadi kalau uang banyak masuknya kepada kemakmuran, sehat lahir batin masuknya ke sini. Hubungan baik ya, mawaddah warahmah, itu hubungannya ke harmonisan. Tenang menjalani hidup, damai, bahagia, selalu meluap-luap hatinya, penuh syukur. Karena hidup ini deret nikmat, bukan deret sulit. Apalagi zuzah. Tidak zuzah. Ya. Oleh sebab itu, bahagia itu dirangkai, dipadukan, dirasakan, diprogram oleh pikiran dan perasaan. Kenapa lututnya lagi bahagia? Pernah dengar? Kenapa itu keningnya lagi bahagia? Bahagia itu di ruang paling dalam hidup kita. Ya, dia berada dalam pikiran. Lalu apa yang kita minta? Istiqomah. Satu paket. Lalu setelah ini Allah izinkan saklawase sampai ke surga. Amin ya Rabbal. Ada yang sudah bisa senyum seperti saya? Coba ditarik 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri. Ya, senyum dulu. Ya, Masya Allah. Senyum itu pemudah rezeki, betul? Percaya sama saya. Juga pemudah dapat besan. Maka harusnya nih saling tukeran nomor ya. Itu siapa tahu jadi besan. Besan. Insya Allah. Menantu, nah, tempatnya ibunya ditanya. Baik, Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, maka untuk memudahkan BIS, bahagia istiqomah salawase, saya bagikan beberapa kunci. Kenapa harus pakai kunci? Karena kunci itu ibaratnya ada mutiara, ada emas, ada berlian dalam satu kotak. Kotaknya terkunci, kotak itu dalam lemari, lemarinya terkunci, lemari dalam kamar, kamarnya terkunci. Kalau tidak pegang kuncinya, mudah atau zuzah? Tidak mudah. Bahasa halusnya apa? Tidak mudah. Tapi kalau pegang kuncinya, ceklek, ceklek, ceklek. Jadi hidup itu tentang kunci. Maka kalau Mas Rizal sering bernasib, la ilaha illallah itu kunci surga. Surga. Karena kalau ada iman di dalam diri kita, itu paspor masuk surga. Kalau nggak ada iman, dideportasi. Setuju? Oke, saya lanjutkan. Mengenal diri ruhaniyah yang pertama. Kita kenalan dengan diri kita. Mengenal diri lebih dalam lagi. Ada 2 pilihan tentang diri. Saya mengajak, ayo kita lihat diri kita masing-masing. Angkat tangan yang usianya di atas 50. Saya tanya, siapa dirimu? Hah? Siapa dirimu? Yang mana dirimu? Hamba Allah. Ada 2 pilihan. Aku adalah diri ruhaniyah, diri spiritual yang punya pengalaman jasmaniah material. Itu aku. Atau yang kedua, aku adalah diri jasmaniah material yang punya pengalaman ruhaniyah spiritual. Ke satu atau kedua? Yang kedua berarti aku jasmaniah. Aku ini. Aku yang casing, aku yang bungkus, aku yang biologis, aku punya pengalaman spiritual.
Aku yang botol, bukan yang air. Tapi yang pertama, aku yang akhir, yang punya pengalaman dibungkus botol. Saya bantu lagi, biar lebih paham lagi. Mana yang cangkang, mana yang isi? Yang cangkang jasmani apa rohani? Jasmani. Yang cangkang yang biologis atau yang rohani? Yang cangkang yang material apa yang spiritual? Yang kembali kepada Allah cangkangnya atau rohaninya? Jadi diri kita yang mana? Diri rohani. Tepuk sebelahnya, panjenengan pasti mati. Betul? Iya, ini dipahami dulu. Kalau kita mau bahagia, kita harus paham betul mengenal diri yang rohaniah. Kenapa? Karena orang sangat sibuk ngurusin rambutnya. Sudah jelas Allah putihkan, dia hitamkan. Allah putihkan, dia hitamkan. Allah putihkan, dia hitamkan. Gundul baik. Untuk putih nunggu 40 tahun, betul? Ini saya mulai ada putih-putih, ya. Tanda saya harus segera meninggalkan dunia hitam. Karena rambut sudah mulai kukunya diurusin, betul? Padahal manusia itu ada bagian diri rohani dan diri jasmani. Kenapa jadi mulia begini? Karena di dalamnya ada diri rohani dan jasmani. Kenapa nggak bau? Karena rohaninya masih ada di dalam diri. Halo? Percayalah, kulit kita pasti keriput, tapi spiritual kita tidak pernah keriput. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lebih dalam lagi. Anda sekarang, ya ini, kalau kita melihat lautan, lalu ada gunungan es, ternyata 80% Anda yang tersembunyi. Anda yang terlihat. Maka ada alam besar versus alam kecil. Kita hidup di dua alam. Alam kecil, alam nyata, berwujud, materi, fisik, dapat dijamah dengan tangan, dirasakan, disentuh dengan lidah, dan dilihat secara kasat mata. Itu fisik. Monggo Bu, Bu muslimah. Kemudian ada lagi alam besar, alam di dalam kita, bersifat gaib. Bagi orang lain, kesadaran, pikiran, perasaan, emosi, iman, tekad, kemauan. Jadi ternyata alam besar kita itu bukan di luar. Alam besar itu di mana? Di dalam diri. Di dalam diri. Saya fokus ke perubahan alam besar. Alam yang besar yang diri tidak terlihat. Alam besar lebih besar dari semesta alam. Alam semesta tak dapat menampung kehadiran Allah. Namun kalbu kita, hamba yang mukmin, dapat menerima kehadiran Allah. Maka ada satu yang menarik. Prinsip bumi itu siang atau malam? Siang atau malam? Ya? Siang atau malam? Siang. Aslinya terang, betul? Namun karena terangnya menghilang, datanglah gelap. Setuju apa setuju? Kehidupan manusia juga begitu. Aslinya terang, oleh Allah kasih cahaya. Di dalam dirinya penuh dengan cahaya iman. Kenapa tiba-tiba berbuat dosa? Karena cahayanya dihilangkan oleh dia, sehingga datang kegelapan hidup, lupa diri, jadilah berbuat dosa. Ramadan tiba-tiba hatinya rindu mendengar azan maghrib, betul? Sesungguhnya rindu, dia jaga Allahnya. Allah, Allah, Allah. Maka Allah terangi hatinya, sehingga Allah terangi wajahnya, Allah terangi hidupnya. Perhatikan, wajah yang puasa lebih mudah, betul? Mundur 5 tahun. Tanggal 1 mulai keriput, begitu naik. Ini udah belasan, wajahnya lebih ceria. Maka alam besar itu ada di dalam diri kita, sehingga Allah pun bisa kita terima di dalam kalbu kita, karena alam ini sangat besar.